Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Haki Pratama Hanan dan saya akan membawakan berita bola ya, yaitu Indonesia versus Jepang di mana pertandingannya sudah dimulaikan sejak tadi malam jam 6:30 di Stadion Qatar. Nah, saya akan membawakan berita ini tidak sendirian. Saya akan mengajak teman saya untuk menjadi narasumber dan teman saya ini bernama. Perkenalkan, nama saya Aman Muthalib dan saya adalah narasumbernya Haki. Kami berdua dari kelas 7A dan kami akan membawakan berita bola ini. Mat, bagaimana menurutmu gol pertama Indonesia? Bagaimana bisa Jordi Amat melanggar pemain Jepang di kotak penalti dan menyebabkan gol? Menurutmu bagaimana, Mat? Menurut saya, permainan Indonesia di babak pertama sangatlah buruk. Apalagi di menit-menit awal, Indonesia harus kebobolan 1 gol karena Jordi Amat yang melanggar pemain Jepang di kotak penalti. Walau Hernando Ari sebenarnya sudah berhasil menebak arah dengan bola dari pemain Jepang. Ya, bagaimana menurutmu permainan dari Jepang yang tidak mau melakukan banyak percobaan shooting? Padahal ya, menurut saya sendiri, Jepang itu bisa aja loh menang dengan skor yang lebih banyak. Karena ya Indonesia pertama dia tidak mau pressing. Jadi menurutmu ya bagaimana? Apakah menurut pendapatmu bagaimana dari permainan Jepang semalam? Menurut saya permainan Jepang pun juga tidak terlalu bagus karena hanya bisa mencetak 1 gol lewat penalti. Mereka juga hanya passing-passing di belakang dan hanya melakukan beberapa percobaan shooting. Padahal Indonesia tidak ada melakukan percobaan pressing. Lalu Mas, di gol kedua ini terjadi karena beberapa kesalahan pemain, yaitu Indonesia yang tidak mau melakukan pressing sejak Jepang mengalir bola dari belakang, dan yang kedua juga ini terjadi karena Pratama Arhan yang menekel namun bolanya masih mengalir. Lalu yang ketiga adalah karena kesalahan Hubner yang tidak mau mengintersepsi atau membuang bolanya, sehingga terjadilah gol karena ditendang oleh pemain Jepang yang sudah bersiap-siap. Nah, menurutmu wajar nggak sih gol ini? Wajar sih menurut saya, karena gol kedua ini terjadi karena kesalahan 2 pemain Indonesia, yaitu Arhan dan Hubner. Arhan yang menekel pemain Jepang tapi bolanya masih terus mengalir. Hubner juga tidak bisa menghalau bola tersebut dan hanya bolanya pun jatuh ke kaki pemain Jepang dan jadilah gol kedua. Gol ketiga nih kita bahas sekarang. Kalau menurutku ya, gol ketiga ini agak aneh. Karena sebenarnya nggak gol, tapi Hubner yang nggak sengaja menendang bola tersebut hingga masuk ke gawang, menjadikan gol ketiga, yaitu gol bunuh diri dari Hubner. Indonesia kemudian kalah 3-0, harus menerima kenyataan, yaitu skor kekalahan sementara 3-0. Nah, pendapatmu bagaimana nih, Mat? Coba ceritain dong gol ketiga ini. Pendapatku sih, Hubner sebenarnya nggak perlu melakukan percobaan intersepsi karena bolanya sudah pasti nggak masuk. Namun dia mengira bolanya akan masuk ke gawang sehingga ia melakukan intersepsi. Kalau menurutku pun sebenarnya kalaupun Hubner mau intersepsi sih boleh-boleh saja, asal intersepsinya berhasil. Nah, ini intersepsinya malah nggak berhasil, Mat, sehingga malah menendang bolanya masuk ke gawang. Bukannya ini sangat percobaan intersepsi yang sangat buruk kah? Iya sih, emang ini kesalahannya Hubner karena nggak berhasil mengintersepsi bolanya, kan malah menendang bolanya ke gawang. Kalau itu pendapatmu, tapi pendapatku ya kurang lebih sama juga sih sama kamu. Lagian juga emang permainan Indonesia sangatlah buruk. Mereka nggak mau mencoba pressing, lalu juga pemain-pemainnya walau sudah dikasih 5 back pun juga masih tetap tembus 3 gol. Padahal seharusnya permainan mereka jauh lebih baik dari ini. Apalagi saat melawan Vietnam mereka bisa menang, itu kan bagus. Tapi kenapa melawan Jepang dia jadi seperti ini? Itu kan aneh gitu. Oke, kita lanjut aja nih. Jadi menurutmu nih, Mas, pemain mana sih yang menurutmu permainannya jelek banget dan menurutmu gak harusnya dimainin? Sebutinlah beberapa. Yang pertama, Egy seharusnya dia nggak dimainkan atau diganti saja dengan Witan.
Lalu yang kedua, Hubner melakukan beberapa blunder dan menyebabkan 2 gol. Kalau menurutku sih si Egy sih masih bagus-bagus aja. Walau emang ya dia jarang terlihat karena ya dia sekalinya terlihat cuman dribble tapi akhirnya diintersepsi atau ditackle sama pemain lawan. Sehingga ya menurutku ya emang Egy oke lah nggak main itu wajar aja. Harusnya emang Sintayong nggak usah mainin Egy atau nurunin Witan. Aku setuju sih Mat dengan pendapatmu. Tapi kalau pemain kedua ya Hubner. Nah ini nih, karena kita kan kekurangan back. Kalau Hubner gak main sih harus terpaksa permainan 4-3-3 atau 4 back aja. Sehingga pastinya kita akan kebobolan lebih banyak Mat. Jadi menurutku walaupun Hubner blunder sih gak apa-apa. Itu emang bukan kesalahan dia sendiri dan kesalahan beberapa pemain lain Mat. Oke lah Mat, mungkin ini aja ya obrolan kita selama beberapa menit ini. Baiklah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.